Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Eci di sini. Kali ini Bu Eci mau datang ke rumah salah satu orang tua murid dari MI Nur Al Hijrah. Bu Eci pengen belajar tentang cara membuat kue tradisional dari Indonesia. Yuk, daripada penasaran, langsung check this out. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Bu Eci. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu sehat? Alhamdulillah. Nih aku lagi nyiapin yang kemarin kita janjiin tuh. Mau bikin lupis. Bahannya udah siap nih. Siap ya? Kita paketin. Oke. Daripada nunggu lama, yuk kita langsung buat kue lupis, kue tradisional Indonesia dari Mama Alvin. Check this out. Nah, sekarang gue juga sama Marvin dan udah sedia nih alat-alat dan bahan-bahan untuk bikin kue lupis. Nih Marvin, apa aja nih langkah-langkahnya? Kita siapkan dulu ya beras ketannya, misalnya 1/4 kilo. Kita cuci dulu, kelapa parut, ada gula merah, ada garam, ada lidi untuk menyemat nantinya. Dan tuh, ini yang paling penting, Daun pisang dan daun pandan untuk aromanya, nanti biar harum. biar wangi ya. Iya. Langkah pertama nih Bu, gimana Bu? Langkah pertama nih kita bentuk seperti ini, seperti corong ya. Jangan sampai ada lubangnya, soalnya suka keluar nanti kalau pas direbus. Kita bikin cukup segini aja. Terus enak Nah, banget. satu sendok makan. Untuk ukuran daunnya bisa 3 baris nih, kan ada bentuk baris-baris 7 baris ya. 7 baris kita bentuk begini, kita lipat sampai daunnya habis. Itu bentuknya segitiga ya Bu? Iya, segitiga. Jadi memang sisi-sisinya semua harus rapat. Kita semat begini. Jadi deh segitiga lupisnya. Segitiga lupis. Kita bungkus sampai selesai. Terus kita rebus selama 2 jam kurang lebih. Kalau banyak sih, kalau cuma 1/4 jam, 1/4 kilo gini paling cukup 1,5 jam. Oke, sambil menunggu Mama Arvin membungkus, nanti kita akan lihat proses merebusnya Bu. Iya. Merebusnya selama 2 atau 1 jam. Nah. Yuk, check this out. Nah guys, lihat nih, kue lupis buatan Mama Arvin sama Bu Eci sama tuh, bagus kok yang Bu Eci juga. Habis ini kita ngapain nih Bu? Direbus Direbus selama 1,5 jam atau 2 jam. Wah, yuk, langsung kita rebus. Ini kita masukkan. Nah, ini Bu Eci lupisnya udah jadi. Wih, jadi nih. Terus sekarang ngapain nih Bu? Kita siapkan kita buka dulu Bungkusnya Bu ya. bungkusnya, kita gulingkan tuh di kelapanya. Apa yang tadi udah kita kukus. Iya. Kukus, taburin garam dikit biar ada rasanya. Ditabur sama kelapa. Iya, ditabur sama kelapa.
Udah, cara penyajiannya sih simpel ya, cuma bikinnya yang lama. Proses yang waktu rebusnya ya, Bu, ya? Rebusnya yang lama nih, tinggal begini. Wah, mantap nih untuk buka saum nanti sore, sudah siap disantap. Ini dia kue lupis karya Mama Arvin. Selamat mencoba di rumah. Nah, nih sambil nunggu buka saum nih Bu, kan masih ada waktu nih. Eci pengen ngobrol-ngobrol dikit nih sama Mama Arvin. Eci lihat nih waktu masuk rumah tuh suasananya tuh beda banget. Lihat dari foto-foto di belakang nih bisa ketahuan banget bahwa Mama Arvin ini adalah istri dari Abdi Negara, bener ya, Bu ya? Betul. Oke. Kalau Abdi Negara tuh yang Eci tangkap tuh gagah, keren, hebat. Iya, Membela bener-bener gitu kan, jadi garda nomor 1. Nah, Eci pengen tahu nih Bu, apa sih suka dukanya sebagai pendamping dari Abdi Negara? Sukanya sih merasa bangga ya, terutama yang pertama karena suami menjadi garda depan untuk bangsa kita. Dukanya ya itu sering pindah-pindah. Oh iya, sering. Berarti Ibu sering pindah-pindah juga ini? Sering banget. Oh iya, pernah kemana aja nih Bu? Ke Papua Wah. selama 17 tahun, Masya Allah. terus ke Kalimantan 1 tahunnya, terus terakhir di sini. Mudah-mudahan ini yang terakhir tidak pindah lagi. Oh, jadi Ibu tuh sempat pindah-pindah bahkan sampai di Papua loh, di ujung timur Indonesia. Iya, Bu. benar. 17 tahun Bu. Iya, Bertahan di sana. Di mana ini Bu? Alhamdulillahnya suami dapat di bapaknya Arvin ya, dapat di kotanya, Oh, di jadi nggak kota. pernah yang ngepam gitu, nggak yang di perbatasan nggak. Jadi khusus di kantornya, jadi ya aman-aman aja. Biarpun beritanya seperti itu ya. Iya, iya kebanyakan kan di itu kan daerah perbatasan timur. ya Bu ya. Iya, benar. Terus kalau di Kalimantan tuh gimana tuh Bu? Kalimantan tepatnya di Tenggarong. Oh, di Tenggarong, Kalimantan. Iya, Kalimantan Timur. Cuma 1,5 tahun ya. Itu kesannya gimana sih Bu? Ya macam-macam orang sih. kan, Bu. Kita berbaurnya sih bukan dengan asli penduduk asli sana aja sih. Jadi dari Sabang sampai Merauke juga. Kebetulan kami tuh jarang tinggalnya itu dari bermacam-macam suku. Jadi tetangga kita tuh nggak yang orang ini aja dari Jawa. Iya benar. Jadi kita tahu adat istiadatnya mereka, bahkan kayak pesta pernikahan gitu. Iya. Ada yang sangat beda banget dengan saya sendiri orang Jawa. Iya pasti. Terus tradisi Lebaran juga beda Oh ya, banget. gimana Bu contohnya Bu? Kalau di sana tuh kita nyiapkan kayak pesta pernikahan. Jadi Di tamu. Kalau di Kalimantan sih enggak. Kebetulan karena cuma sebentar ya, jadi sayanya belum terlalu banyak. Berarti di Papuanya Ibu ya? Ya, kalau yang di Papua itu bermacam-macam. Benar pengalaman yang sangat berharga banget. Berarti ini tuh maaf Ibu, kalau misalkan Ibu berapa bersaudaranya? Kalau si Arvin punya kakak 1, adik 1 kebetulan. Tapi ya itu lahirnya beda-beda tempat. Iya, jadi beda-beda Ngikutin tempat ya? tugas bapaknya. Berarti anak pertama tuh lahir di Sorong, Papua. Wih, keren. Kalau misalkan waktu lahiran di sana berarti Ibu kan cuma sendiri Iya, doang, berdua aja Iya, kan. Berarti pengalaman banget ya Bu ya? Pengalaman Ngurus. banget, dan itu pengalaman paling sedih menurut saya sih. Kenapa tuh, Bu? Karena pas lahirnya kakaknya Arvin itu belum genap 1 bulan kita udah harus geser lagi ke jabatan baru. Oh, Dan itu jaraknya jauh, kita harus naik kapal laut itu selama 2 hari. Masya Allah, jauh banget tuh. Iya, jauh, dari Pulau Sorong ke Pulau Jawa. Wah, tuh kan Jauh-jauh jaraknya di Papua tahunya itu. kita Papua doang gitu. Iya. Papua aja. Masih cuma tahunya Papua aja, ternyata. Iya, per kabupaten tuh kendaraannya tuh yang bisa ditempuh kalau nggak pesawat, kapal laut. Oh. Jadi nggak bisa melalui jalur darat. Seberat itu ya Bu? Ya, seberat itu. Dan naik kapal juga bukan sebentar, minimal 1 harinya. Oh, berarti seharian tuh di kapal Iya, aja. Kayak orang mabuk. Nah, terus bener Eci tuh sebagai abdi negara tuh emang keren banget sih Bu. Dan Ibu kan sebagai istri abdi negara. Iya. Tugasnya apa aja sih Bu kira-kira? Kalau istri abdi negara itu otomatis kita ada organisasinya. Seperti yang dibilang Persib udah pasti familiar ya. Iya. Itu jadi kita bisa, kalau istri pejabatnya kita harus rutin ngikutin kegiatannya. Kalau anggotanya ya kita menyesuaikan. Di setiap tempat kita kadang dilibatkan jadi pengurus
seperti saya juga dulu pernah jadi pengurus. Di sini juga karena banyak istri perwiranya dan yang lebih dekat dengan kantor, jadi yang jauh diistirahatkan dulu. Tapi kegiatan harisan misalnya ada sertijab atau apa, tetap bekerja. Nah kalau misalkan daring gini nih Bu, Ya. kegiatannya dari pas itu gimana tuh Bu? Kegiatannya ya kebetulan tadi nih saya ada webinar nih, Oh, pengarahan webinar. ya webinar tadi pagi jam 9 sampai jam 12 ya seperti anak sekolah melalui daring. Daring ya. Oke, jadi Ibu tuh berperan sebagai gurunya Arvin Iya. juga, kakaknya, adiknya, ya istri 3S. sebagai negara juga, ibu rumah tangga juga. Benar. Gimana Bu suka Iya. dukanya selama daring sekarang Bu? Alhamdulillah sih masih bisa menyesuaikan. Yang penting sih kalau saya mendahulukan yang SMP dulu ya, mendahulukan kakaknya, kemudian si adiknya, kemudian si adiknya yang terakhir yang TK. Ya harus pintar-pintar ngatur waktu sendiri sih biar kita juga kesehatannya tetap terjaga. Tapi kalau Ibu selama 17 tahun di Papua, nggak mudik dong Bu? Mudik. Oh mudik tetap. Nah, mudik lah. Kita punya orang tua di sini Iya, masa nggak mudik. Soalnya kan Eci mikirnya 17 tahun tuh ya lama banget kan Bu, berarti Iya. Ibu tetap bisa mudik. Mudik. Memang borosnya kita tinggal di jauh Ya. dengan kendaraan yang cuma bisanya pesawat Iya. dengan kapal laut, biayanya otomatis besar. Jadi pakai Bu ya. nggak tiap tahun bisa mudik. 2 tahun sekali. Tapi keluarga semua sehat ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Itu tadi Eci pengen anak-anak tahu bahwa setiap profesi itu punya spesialnya masing-masing. Iya. Contohnya abdi negara nih. Abdi negara itu adalah sebagai pembela nomor 1 negara Indonesia. Terus jangan tentaranya doang, tapi istri atau pendamping dan keluarga dari abdi negara itu punya peran yang sangat penting Iya. dalam. Dan menjadi contoh di dalam. Nah itu dia. Ih, keren banget. Bu Eci jadi makin bangga, makin terpukau sama apapun yang berkaitan dengan abdi negara. Terima Nggak kasih. kerasa loh deh Bu, udah ngobrol-ngobrol lama gini. Udah sore aja nih, udah mau Udah buka. mau buka puasa ya? Iya, Buka nih. puasa di sini lah. Aduh, Nggak apa-apa kan makan lupisnya tadi. boleh nih Bu. Boleh. Ya udah deh, daripada nunggu lama, kita udah bentar lagi mau buka. Kita siapkan dulu. Kita siap-siapin dulu. Vlog dari Bu Eci segini aja. Terima kasih nih udah pada nonton. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube MI Nur Hijrah. Sampai ketemu di kegiatan lainnya yang gak kalah seru, gak kalah keren, dan gak kalah mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.